Sekarang loops. Loops itu ada dua tadi, while dan for ya. Mirip-mirip sih, while jadi while terus ada kondisi yang kalau dia kondisi ini bernilai true maka akan dikerjakan terus. Gitu ya. Kalau bernilai false keluar dari loopingnya. Ya. Jadi instruksi akan dijalankan terus selama kondisinya ini bernilai true. Ya, kalau kondisinya bernilai false maka keluar dari while-nya. Ini ada instruksi one sampai instruksi n akan dijalankan terus ya. Setelah sampai n dia balik lagi ke instruksi 1, 2, 3, terus sampai n balik lagi kalau kondisionalnya nilainya true. Kalau dia false ya dia keluar dari perulangan ini. Ya contoh ini while true print I'm stuck inside a loop ini kalau dijalankan ya dia ngeprint ini terus. Ya, dia akan ngeprint terus. Nah ini yang tadi ada perintah goto itu ini kita bisa gunakan while number tidak sama dengan 1. Jadi kalau inputnya itu tidak sama dengan -1, maka dia akan cari input bilangan terus sampai ketemu -1, maka setelah ketemu -1 dia akan keluar dari while dia akan masuk sini. Ini yang sejajar kan bloknya while kan ini yang diulang terus kan yang ini. Nah keluar dari while ya masuk ke sini dia karena indentasinya sejajar dengan while-nya. Sedangkan yang ini kan menjorok ke kanan dari while. Ya, ini contohnya panjang. Ini contoh program membaca bilangan. Jadi ada odd numbers dan even numbers. Terus kita inputkan number. Jika numbernya tidak sama dengan 0, cek apakah dia ganjil. Nah, ganjilnya tambah 1. Kalau dia genap, genapnya. Jadi kita akan input bilangan ya. Dan akan dicek ya bilangan yang kita inputkan tadi yang genap ada berapa, yang ganjil ada berapa. Coba kita copy terus kita jalankan ya. Ya, jadi ada while di sini akan input terus. Enter a number or type 0 to stop ya. Misalnya kita inputkan 3, kemudian input lagi 7, 2, 1. Ya ini misalnya 3 aja ya. Oh, ternyata ada batasnya kayaknya nih. Ya, ini berarti saya inputkan 2 bilangan ganjil dan 1 bilangan genap. Ini kalau saya mau stop, saya isi dengan 0. Nggak bisa. Kalau kita ulangi lagi aja. Misalnya 3, 8, 1, 5. Ya, jadi ada 3 ganjil, 1 genap. Kalau saya tekan 0, ya, ada 3 bilangan ganjil dan 1 bilangan genap. Ya, ini programnya seperti ini. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini bisa untuk latihan ya. Junior magician memilih bilangan rahasia. Dia menyebutkannya dalam secret number. Dan ia ingin setiap orang menebaknya ya. Jika jadi dia akan bertanya untuk meminta untuk masukkan bilangan bulat dan menggunakan while loop dicek bilangan yang diberikan. Jadi dia akan memberikan pesan ini, haha, you are stuck in my loop. Terus diulangi lagi dari awal. Kalau bilangannya benar ya well done, maka you are free now. Ya jadi ada while loop ya, terus input bilangan terus dicocokkan dengan secret number tadi. Kalau salah ya ngeprint itu, coba kita ini aja ya. Jadi jawabnya sama dengan integer ya, dalam integer input masukkan tebakan ya.
Terus kita well, jawab tidak sama dengan secret number. Kedua ya, print ini ya. Print, terus kemudian tanya lagi ini, saya copy aja. Nah, kalau dia sudah keluar dari loop, print. Well done, you are free now. Coba kita cek. Ya, kelihatan. Masukkan tebakan misalnya 3, 2. Ya, dia stuck terus ya sampai benar. Terus itu sudah. Kalau sudah tebakannya sudah benar, terus itu ya, well done, model you are free now. Oke. Ya, ini nanti bisa dicoba sendiri. Nah, sekarang yang for ya. Jadi for. Bedanya apa antara well dan for? Sebenarnya mirip-mirip. Kalau di Python itu mirip antara well dan for. Bedanya adalah kalau for itu ada iterasi. Ya, ada iterasi itu dia akan ini ya loopingnya itu item demi item ya. Jadi dijelaskan di sini ya. For loop dirancang untuk melakukan tugas yang lebih kompleks ya. Dia membrowse ya, jadi melihat-lihat koleksi data item by item ya. Jadi koleksi datanya itu dia lihat satu persatu gitu ya. Item dari yang pertama hingga yang terakhir. Contoh ini for i in range 100. Range 100 itu akan menghasilkan satu bilangan list bilangan ya mulai dari 0 sampai 99. 100-nya nggak ikut. Nah, kemudian i-nya itu akan dilakukan looping mulai dari i-nya itu sampai dengan 0, dan i-nya 1, i-nya 2, i-nya 3, i-nya 4 dan seterusnya. Jadi dilakukan sesuatu di sini. Ya, jadi for tidak ada kondisi, jadi ya kondisinya cuma ini aja. Ya. Terus ada fungsi ring ya, jadi fungsi ring tadi ya, misal ring 100 itu untuk menghasilkan list bilangan mulai dari 0 sampai 99 ya, 100-nya nggak masuk di sini. Kita mulainya selalu dari 0 dan 100-nya tidak masuk. Bilangan yang dicantumkan di sini tidak masuk, jadi bilangannya dikurangi 1. Dan ada keyword pass, ya, itu tidak melakukan apa-apa, ini instruksi kosong. Pass itu biasanya digunakan kalau kita tidak ingin melakukan apa-apa. Kalau di bahasa, saya nggak tahu di Java ya, kalau di C itu, kalau kita kasih titik koma aja di empty instruction, instruksi kosong itu bisa kita kasih titik koma. Kayaknya di Java mirip. Nah, karena di Python nggak ada titik koma, maka pakai keyword pass, PASS. Nah, ini for i in range 10. Nah, ini untuk mencetak kalimat ini sebanyak 10 kali. Ya, bisa dicoba. Kalau ini antara 2 sampai 8. Ya, jadi mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Beratnya 7, jadi angka 8-nya nggak masuk. Jadi diawali 2, berakhir dari angka yang disebutkan di sini dikurangi 1. 8 kurangi 1 jadi 7. Ring hanya bisa bilangan bulat ya, tidak bisa pecahan. Ya, itu kalau pakai for. Jadi bisa ring, bisa. Ya, contoh ini for i in ring 283. Ada 3 parameter di sini, maka yang 3 ini adalah ini selisihnya ya, penambahannya. Jadi diawali 2 ya. Kalau defaultnya penambahannya adalah 1.
default-nya penambahannya 1. Kalau di sini 3 berarti penambahannya 2, 5, 8. Coba kita jalankan aja ya. Ya hasilnya adalah ya 2, 2 dan sampai 5. Sorry ya, 8-nya tidak ikut ya. Sampai 7. Jadi kalau ini saya ganti 1 ya, default-nya sebenarnya 1 ini. Nah, ini saya hapus dulu, maka keluarnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 8-nya nggak ikut ya. Sampai 7 saja. Angka 8-nya tidak ikut ya. Maka tadi kalau ini kelipatannya saya ganti dengan 3 ya cuma 2 dan 5 saja. 8-nya tidak ada. Nah, ini bisa dicoba ini ya. Misalnya kalau yang angka awal lebih besar, hasilnya bagaimana? Bisa nggak misalnya? Ya, misalnya 10,1 ini. Saya hapus dulu. Oh, dia tidak mengeluarkan output ya, cuma sukses ini aja. Tidak mengeluarkan output. Nah, supaya mengeluarkan output gimana? Increment-nya ya, di belakangnya increment-nya kita kasih -1. Ya, baru dia akan mengeluarkan output. Ya, jadi kalau increment-nya default-nya adalah 1 ya, dia tidak mengeluarkan output. Nah, oke, itu contoh untuk for. Nah, ini menggunakan waktu ya, input time itu modul waktu. Write a for loop that count to 5 ya. Body of the loop, print the loop iteration number, and dapat Mississippi. Body of the loop, use time strip. For E in ring 5 ya, karena ya menghitung sampai 5 ya. Jadi ini tapi hitungnya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ya, print E, Mississippi. Ya, saya seperti ini. Terus ya supaya ya diberi sleep 1 ya, supaya ada selisih 1 detik. Terus final message-nya yang saya selesai. Oke, coba kita jalankan. Ya, Mississippi dia ulangi sebanyak 5 kali dan selesai. Nah, ini kalau di sini diharapkan 1, 2, 3, 4, 5 ya, maka ini 1,6 ya. Karena kalau 1,5 cuma sampai 4 ya, tidak sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5 ya, baru selesai. Gitu ya. Kalau di sini ready or not diabaikan. Ya nggak apa-apa, nggak beda sedikit. Nah, ini cara penggunaan ring ya. Jadi kalau tadi menghitung sampai 5 ya bisa kita ring 5 itu, tapi dia mulai dari 0 hitungnya ya. Kalau kita mulai dari 1 ya kita tuliskan di sini dari 1 hingga 6. Karena kalau cuma 5 ya dia cuma 4 kali. Oke, next. Nah, ada break dan continue. Break itu keluar dari loop. Ya, secara tanpa syarat ya, mengakhiri loop. Ya, jadi mengakhiri loop tanpa syarat. Kalau continue itu ini mirip selesai ya. Kalau continue itu selesai. Jadi kalau break itu keluar, kalau continue itu ya anggap ya dia lanjut ke perintah berikutnya kalau continue ya. Jadi contohnya di sini, kalau break ya dia selesai. Ini mestinya akan ini ya, I-nya tuh dari 1 hingga 6, berarti 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya.
Tetapi ketika I-nya capai 3, dia break, maka langsung dia keluar outside the loop. Nah, kalau continue beda. Kalau continue, kalau ini tadi kan akan mencetak 1 dan 2 saja ya. Ketika dia 3, dia break. Tapi kalau di sini dia akan mencetak 1, 2, 3-nya dilewati. Karena kalau 3 dia continue. Ya, dia akan dilewati mensupport berikutnya. Terus nyetak 4, 5, 6. Ya, kita jalankan aja. Ya, ini 1, 2 saja, terus langsung offset. Kalau continue, 3-nya dilewati. Jadi di 1, 2, terus 4 ya, 3-nya dilewati, terus 4. Nah, jadi fungsi continue seperti ini. Gitu ya. Di continue itu langsung ke I berikutnya, ke iterasi berikutnya kalau ada perintah continue. Ya, kalau break langsung keluar. Ya, kalau break itu langsung keluar. Kalau continue lanjut ke iterasi berikutnya. Jadi ya, yang nilai saat ini dilewati. Ya. Jadi perintah-perintah berikutnya dilewati. Gitu ya, kalau pakai continue. Nah, itu bedanya break dan continue. Ya, ini contoh lain lagi. Ini. Jadi ini pakai while true, number, kita masukkan bilangan. Nah, kalau kita masukkan -1, nah, selesai ya. Ya, jadi selesainya pakai break. Kita jalankan aja. Ups, belum kita copy. Dia akan input misalnya 5, 2, 8, nah, selesai -1. Bilangan terbesar adalah 8. Ya, jadi kalau -1 ya sama di sini dia break. Break berarti keluar dari loop. Ya, ini kalau pakai continue beda lagi. Ya, ini tujuannya sama ya, maksudnya sama kayak tadi, cuma di sini while not -1. Jadi kalau yang atas tadi kan while true ya, while true. Kalau di sini while number tidak sama dengan -1. Tapi di sini pakai counter ya. Counternya diawali 0 counternya. Ada counter. Tapi kalau numbernya -1, dia continue. Tapi ketika continue kan berarti kan masuk ke looping berikutnya. Nah, looping berikutnya di sini dicek karena -1 berarti dia tidak memenuhi kondisi. Dia langsung keluar. Ini harusnya dihapus dulu. Saya hapus dulu, lalu jalankan. Bilangnya sama kayak tadi, kita input -1. Nah, laju sampelnya adalah 7. Jadi ketika kita input -1 di sini ya. Nah, sebenarnya ini tidak akan tidak akan dijalankan ya, karena kalau kita input -1 di sini, ini kondisinya sudah false. Ya, jadi secara otomatis dia keluar. Ini kalau misalnya tidak saya masukkan pun ya, ini juga jalan. Jadi continue di situ tidak bermanfaat tuh. Tadi kecepatan enternya. Harus pelan-pelan ternyata ini. Ya. Nah ya, walaupun ini saya beri komen ya, kemarin kita sudah belajar ya, kalau kita kasih tanda pagar itu artinya dia jadi komen tidak akan dijalankan. Ya.
Jadi nggak pengaruh di sini kalau saya kasih komen. Oke, next saja. Ya, ini menggunakan break ya, cara penggunaan break keluar dari loop. Biasanya kalau pakai while true, gitu ya, nanti bisa dicoba sendiri. Dan contoh penggunaan continue ya, sini ya. Continue statement digunakan untuk melewati blok dan langsung lanjut ke iterasi berikutnya tanpa menjalankan perintah di dalam loop. Dapat digunakan baik di while loop maupun for loop. Ini contoh inputnya Gregory, output yang diinginkan GRY. Jadi E dan O-nya dilewati. A, E, I, O, U-nya dilewati. Jadi continue selection and continue to it. Ya, ini bisa ya. Jadi ini from input dulu, ya, terus kemudian dicek satu-satu kata tiap hurufnya itu ya. Kalau mengandung A, E, I, O, U, continue. Nah, sudah gitu aja. Ya, bisa dicoba sendiri. Ini mirip dengan yang tadi ya, tapi di sini ya pakai continue untuk memakan. Ya, jadi meredesign ugly vowel iter from preference lab get better updated pretty vowel iter ya. Pakai if, elif dan else. Use user word sama dengan user word buffer untuk convert word entered by user tuh. Jadi kita ubah ke dalam bentuk huruf besar sehingga tidak perlu mempedulikan apakah huruf besar atau huruf kecil. Ya, jadi ini huruf kecilnya diubah dari huruf besar. Dan ya sama kayak tadi ya, A, I, U, E, O-nya dihilangkan. Ya ini kalau outputnya gini ya outputnya nggak ada. Ya bisa dicoba sendiri-sendiri. While loop dan else. Jadi else tadi kan adanya di if tapi di while juga ada else. Tujuannya apa? Else-nya itu jadi loop bisa mempunyai else branch juga seperti if ya. Loop else branch itu selalu dijalankan sekali. Apapun kondisi loopnya dimasukkan atau tidak ya. Jadi else itu selalu dijalankan sekali. Else-nya itu selalu dijalankan sekali. Jadi kalau ini if I sama dengan 1 ya, while I lebih kecil dari 5, print else ini kalau kita jalankan dia akan ngeprint 1 sampai 4 ya, else-nya 5. Oke, nah sekarang kalau ini I-nya saya ganti 5. Ya, misalnya kalau tidak ada else-nya ya, di print selesai misalnya untuk supaya kelihatan. Dia akan langsung print selesai di sini. Ya, langsung print selesai. Tetapi kalau saya kasih else, dia ada else-nya. Saya hapus dulu. Ya, ada else titik 25 baru selesai. Ya, jadi kalau tadi I 1, dia akan print dari 1 sampai 4, terus kemudian else-nya 5. 1 sampai 4, else-nya 5. Selesai. Jadi else akan dijalankan ya, sekali ya, entah apapun kondisinya. Ya. Jadi kalau entah while-nya itu masuk ke kondisi sini atau tidak ya, else-nya akan selalu dijalankan sekali. Nah, for juga ada else-nya yang mirip kayak tadi. Dia akan dijalankan apapun kondisinya ya, jalankan sekali ya. Di for I in rank 5 ya dia akan cetak 1 2 3 4 terus else-nya tuh yang nilai I yang terakhir. Nah, nilai I yang terakhir. Kalau misalnya for I in rank 5,1 saya jadi kan tadi kan tidak menghasilkan rank di sini ya.
Ini kalau dijalankan, dia akan, error. Name is not defined. Nah, I-nya di sini jadi tidak terdefinisi kalau kayak gini. For I-nya diinisialisasi dulu. I sama dengan 111. Ya, else langsung else 1111 ya. Jadi for-nya tidak dijalankan, tapi dia langsung else. Ya, kalau di sini 2,1 ya. Nah, itu fungsinya else ya. Nah, entah apapun hasilnya for, dia akan jalankan else. Ini lab menggunakan while loop yang mencari implementasi aturan-aturan ya, merefleksikan situasi real life di dalam komputer code. Sampelnya inputnya 6, tinggi piramida 3, inputnya 20, tinggi piramida 5, dan seterusnya. Jadi bisa dicoba-coba sendiri. Ini juga lab lagi, bisa dicoba-coba sendiri ya. Inputnya 15, outputnya kayak gini. Stepnya ada 17, ini buat apanya? Hipotesis based on describe following. Ambil sebarang bilangan bulat non negatif non 0, sebut C0 ya, terus kemudian evaluasi C0 sebagai C0 bagi 2, ya. Jadi nilainya dibagi 2, jika genap dibagi 2, jika ganjil kalikan 3 tambah 1. Itu terus sampai C0-nya 1. Ya, sampai C0-nya bernilai 1. Nah, ini kayaknya seru kalau ini. Pakai while loop. Jadi while true C0 ya, C0 sama dengan integer input. Masukkan. Ya, if genap itu kita bagi 2 sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. C0 sama C0 bagi 2. Else C0 sama dengan 3 kali C0 minus 1. Plus 1. Plus 1. Jadi ini harus diinisialisasi dulu. Ya, C0 sama dengan 0 itu. Ya, terus if C0 sama dengan 1, nah, input. Dan selesai kalau if else aja. Else break. Oke, kita coba bisa tidak. Kita ini contohnya tadi 15. Oh, salah. Else else titik 2. C0 mana CO? Oh, ini CO. Masukkan nilai 15. Enter. Loh, kok masukkan nilai lagi? Oh, salah.
Oh, berarti masukan nilainya cuma satu. Sorry. Cuma sekali. If tidak sama dengan satu, ininya masuk. Lima belas. Oh, printnya lupa. Harus di print. Kok nggak ada print? Print channel. Angkanya banyak banget. Ya, ini part 6. Oh, part 6 tapi kok sorry. Yang pertama benar part 6 tapi berikutnya mestinya 23. Part 6 139. Lima belas kali 3 45 tambah 1 46, benar. Terus kan dia balik lagi ke sini, kan mestinya dia bagi 2. Maka bagi 2 apa kok 139. Oh, sorry, persen. Sorry. 15. Nah, 46, 23, 70 ya, sampai 1. Semua ini integer. Harus kita ubah dari integer. Oke. Coba lagi. 15. Ya, 46, 23, 70 udah daftar ya 135, 106, 53 dan seterusnya sampai 1 selesai. Step sampai dengan 17. Oh, dia hitung step juga. Step sama dengan 0. Step plus sama dengan 1. Min step sama dengan 15. Ya, step sama dengan 17. Oke. Ya, ini contoh lab yang menarik. Bisa Anda coba nanti ya. Nah, oke dah. Ini sampai summary. Bisa dibaca-baca sendiri untuk summary-nya.